Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Aren Haris, personal trainer mode Indonesia. Sobat muda dimanapun kalian berada, saya berharap kita selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan tanpa kekurangan apapun. Dan bagi kalian yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, saya juga mendoakan semoga Allah memberikan, mempermudahkan, dan teman-teman bisa cepat mendapatkan pekerjaan yang layak, yang sesuai yang kalian inginkan. Dan mungkin saja sobat muda ada yang saat ini sedang terbaring sakit, semoga Allah mengangkat lebih cepat penyakitnya sehingga kalian bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Berbicara masalah melamar pekerjaan, sobat muda, pernah nggak sih kalian melamar pekerjaan sudah sebar sana sini tapi belum ada tindak lanjut, minimal dipanggil interview pun enggak? Ya, bukan hanya tenaga, mungkin bahkan biaya pun juga sudah terkuras. Dan akhirnya timbullah putus asa. Stop, jangan katakan Anda putus asa dalam berjuang. Tidak ada kata lelah sebelum mencapai kesuksesan. Hari ini saya akan mereview kembali kesalahan-kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh pelamar kerja. Tapi sebelumnya saya mohon dukungannya buat sobat muda yang belum subscribe. Yuk silahkan bantu saya tekan tombol subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang. Dan bagi kalian yang tertarik dengan materi ini, jangan lupa share ke rekan-rekan yang lain sehingga mereka juga bisa mendapatkan informasi yang sama. Oke, apa saja kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelamar kerja? Yang pertama itu adalah kesalahan di dalam menulis nama perusahaan. Hal ini masalah sepele tapi bisa berbuah fatal. Kenapa tidak? Kalau seandainya HRD-nya seperti saya, Anda salah tulis satu atau dua huruf, no problem lah, saya masih bisa menghargai itu. Tapi kalau seandainya seperti kasus seperti ini, Anda tujuannya adalah sebenarnya ingin melamar di perusahaan A, tapi entah kenapa Anda mengantarkan lamaran bekas kerja Anda itu di perusahaan B. Apesnya lagi, ternyata antara perusahaan A dan perusahaan B itu saling bersaing. Siapa yang harus kita salahkan? Gak mungkin kita datang kembali ke perusahaan B, kita ambil, kemudian masukkan lagi di perusahaan A. Atau kita salah di dalam menuliskan nama perusahaan, kemudian kita minta kembali ke perusahaan, kemudian kita perbaiki. Ini bukan ujian sekolah, sobat muda. Yang mungkin saja gagal, kita bisa perbaiki lagi. Ada kata remedial. Tapi kalau di dunia kerja tidak ada. Anda salah dalam menulis surat lamaran pekerjaan, nah itu akan berbuah fatal sekali ya. Untuk itu harapan saya, biasakan sebelum kita melamar pekerjaan, mengantar berkas ke perusahaan, kita koreksi dulu. Sekalipun Anda punya tujuan ingin menyebarkan berkas lamaran kerja Anda di beberapa perusahaan, cross check dulu satu persatu. Mulai dari nama perusahaannya hingga alamat yang dituju. Jangan sampai Anda salah sasaran. Kita masuk ke pembahasan yang kedua. Kesalahan yang sering dilakukan oleh pelamar kerja yang kedua itu adalah tidak mencantumkan posisi kerja yang diinginkan. Bagaimana HRD bisa tahu Anda mau kerja di bagian apa atau di bidang apa? Kami bukan paranormal yang bisa melakukan telepati. Ya, sehingga kami tahu, oh dia nggak mencantumkan lamaran pekerjaan. Mungkin saja dia ingin melamar kerjaan di bidang cleaning service. Karena itu kan juga karyawan. Security itu kan juga karyawan, bahkan tukang kebun pun juga karyawan. Nah, sebagai pelamar kerja yang profesional, harusnya Anda tidak melupakan itu. Posisi yang Anda inginkan itu tentukan. Nah, misalkan nih kasusnya, Pak, saya ingin melamar kerja, tapi di perusahaan tersebut membuka lowongan kerja lebih dari satu. Sementara saya khawatir kalau posisi yang saya cantumkan, ya, itu sudah terisi. Berarti sia-sia dong lamaran pekerjaan saya. Sementara saya juga tertarik untuk bisa mengisi di posisi-posisi yang lainnya. Nah, itu mudah, sob. Kalian tinggal tambahkan ya di lamaran pekerjaan kalian dengan kalimat seperti ini. Dengan ini saya mengajukan diri untuk dapat bergabung sebagai customer service atau posisi lainnya yang saat ini sedang dibutuhkan oleh perusahaan. Sehingga kalau seandainya posisi utama yang kalian cantumkan itu tidak ada kesempatan atau sudah terisi oleh orang lain, kalian juga bisa menempati posisi yang lainnya sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan saat itu. Oke, sobat muda? Sekarang kita bahas kesalahan yang sering dilakukan oleh pelamar kerja yang ketiga. Apa itu? Tidak melampirkan foto. Atau foto yang dilampirkan ternyata tidak mendukung profesional dalam melamar pekerjaan. Bagi kalian, pastikan pada saat melampirkan foto ya sesuai dengan ukuran profesional. Jangan melampirkan yang ukuran 2x3 atau 3x4. Tapi untuk saat ini itu 4x6 itu sudah standar. Jangan pula 10R sementara perusahaannya nggak minta. Dan jangan juga untuk foto itu kita berikan yang foto ijazah. Kalau foto-foto seperti itu menunjukkan Anda belum memiliki kesiapan untuk bisa terjun ke dunia kerja. Minimal laki-laki Anda gunakan jas, perempuan minimal Anda menggunakan blazer. Itu sudah mencerminkan profesional Anda.
Sampai di sini sobat muda. Kesalahan yang keempat itu adalah banyaknya surat lamaran kerja yang ditulis dengan menggunakan tulisan tangan. Di pembahasan saya sebelumnya itu sudah saya informasikan bahwa kita bisa menulis surat lamaran kerja ataupun diketik menggunakan komputerisasi itu dilihat daripada profil perusahaan yang kita tuju. Kalau perusahaan itu skalanya nasional, bahkan prestasinya sampai internasional, berarti perusahaan bonafit, perusahaan itu skalanya besar. Kalau ada perusahaan besar seperti itu, otomatis dia akan mencari orang-orang yang kompeten. Nah, untuk menginformasikan Anda memenuhi kualifikasi tersebut, minimal cerminkan dari kemampuan Anda. Ya, kita menggunakan komputerisasi dalam mendesain surat lamaran kerja. Hal ini positif. Yang pertama itu adalah Anda menginformasikan kalau Anda menguasai teknologi khususnya di komputerisasi. Dan yang kedua itu adalah menghindari adanya coretan-coretan. Jadi kadang ada juga yang membuat surat lamaran kerja ditulis tangan yang kita sendiri HRD-nya tuh nggak sanggup baca. HRD ini bukan dokter sobat muda. Jadi itu solusi buat permasalahan yang keempat. Kita langsung bahas ke permasalahan yang kelima. Yang sering dilakukan oleh pelamar kerja yaitu tidak mencantumkan nomor handphone ataupun email. Atau mungkin dia mencantumkan nomor telepon tapi tidak aktif. Sobat muda, ini kita bukan seperti zaman dulu yang kalau pemanggilan interview itu kita bisa melalui kirim pos atau kirim surat. Saat ini udah zaman berkembang. Kita bisa menghubungi untuk pemanggilan interview kerja itu dengan menggunakan teknologi minimal email. Mas, pastikan di surat lamaran kerja Anda cantumkan email Anda. Tapi ya pesan saya, email itu yang profesional, jangan alibin lebay. Paham ya maksud saya ya? Yang menunjukkan etika Anda lah, etika Anda dalam menginformasikan email. Minimal itu, ya email itu mencantumkan identitas diri Anda atau identitas nama Anda. Contoh misalkan saya Aryan Haris, ya Aryan Haris 06@gmail.com, sehingga orang tahu kalau itu adalah email saya. Seperti itu sahabat muda. Nah, untuk nomor handphone tadi, ya permasalahan di nomor handphone. Kalau untuk antisipasinya Pak, saya ingin mencantumkan 2 nomor handphone, boleh nggak sih? Sah-sah aja. Tapi dengan catatan, kalau memang nomor satunya itu nggak aktif, pastikan yang satunya aktif. Jadi boleh nggak sih cantumkan selain nomor kita cantumkan nomor orang tua kita mungkin? Ya kalau orang tua kita punya nomor handphone ya pasti selalu aktif dan bisa menghubungkan kapanpun dengan kita ya nggak masalah. Ya, silakan Anda cantumkan. Itu solusi buat yang kelima. Sekarang permasalahan yang keenam itu adalah berkas lamaran kerja yang tidak mendukung ataupun banyak pelamar kerja yang tidak mencantumkan dokumen-dokumen yang diharapkan oleh perusahaan. Seperti yang saya bahas di materi saya sebelumnya bahwa pemberkasan kerja itu meliputi ada 3. Ya, ada yang dinamakan berkas utama, kemudian ada berkas tambahan, dan yang ketiga itu adalah berkas pendukung. Dari ketiga-tiganya ini kita bisa masukkan semuanya di dalam berkas lamaran kerja mengikuti atas dasar prosedur, ya atau permintaan dari pihak perusahaan. Kalau yang seperti berkas utama, itu jangan sampai tidak dicantumkan. Ini fatal. Apa itu contohnya? Ya fotokopi ijazah, transkrip nilai, kemudian fotokopi KTP, pas foto terbaru. Nah, itu adalah berkas utama dan itu wajib dan harus ada. Jadi buat kalian yang mungkin masih belum paham dengan 3 berkas tadi, ya berkas apa saja, kalian boleh lihat lagi di pembahasan video saya yang sebelumnya. Oke? Kita masuk ke permasalahan yang ketujuh. Apa itu permasalahan yang ketujuh? Punya sih daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae, tapi formatnya standar. Artinya dalam standar ini adalah seperti yang saya informasikan sebelum-sebelumnya bahwa CV atau daftar hidup itu adalah sebuah brosur diri kita yang harus kita desain semenarik mungkin. Pastikan pada saat CV itu di tangan oleh HRD atau dibaca oleh siapapun, mereka itu tertarik. Sama halnya seperti brosur-brosur di luar sana lah, ya. Jadi kalau memang seandainya Anda punya daftar hidup tapi formatnya masih standar atau mungkin ditulis tangan sehingga tidak ada nilai jual, HRD atau siapapun yang membaca tidak percaya dengan Anda. Jadi yakinkan kemampuan kita dengan kita cantumkan sebaik mungkin mengenai diri kita, kemampuan kita di dalam daftar riwayat hidup tersebut. Kita bahas yang ke-8. Apa itu yang ke-8? Tidak mencantumkan tanda tangan di dalam surat lamaran kerja. Hal ini simple tapi fatal kalau Anda tidak melakukannya. Kenapa? Mengartikan Anda tidak paham apa sih maksud daripada surat lamaran kerja. Dan mungkin saja dari tanda tangan yang kalian bumbui itu ada beberapa HRD yang sengaja melihat untuk memberikan penilaian terhadap pendekatan kepribadian Anda. Jadi pesan saya, surat lamaran kerja jangan tidak ditandatangani tapi menggunakan pulpen warna hitam dan hindari menggunakan pulpen selain warna itu, apalagi pensil. Jangan. Oke sobat muda, kita bahas yang ke-9. Untuk kesalahan yang ke-9 ini mungkin tergolong jarang. Tapi saya selaku HRD pernah mendapatkan kasus seperti ini. Apa itu?
menuliskan kisaran gaji di dalam surat lamaran kerja. Oh my god. Belum juga kerja tapi sudah minta gaji duluan. Ini sebenarnya dia mau kerja apa mau ngerampok gitu loh, atau mau memastikan kalau nanti diterima benar-benar dia bisa mendapatkan gaji. Stop berbicara uang di awal. Kenapa? Karena kalau berbicara masalah penggajian, masalah negosiasi tentang hal itu akan kita bicarakan pada saat interview. Jadi kalau masih awal, ya sudah, jangan dulu dibahas tentang permasalahan gaji. Kita bahas yang terakhir, yang ke-10. Apa itu? Tidak mencantumkan apapun dalam amplop surat lamaran kerja. Anda mengirimkan surat lamaran kerja tersebut ke siapa? Kita nggak pernah tahu. HRD juga nggak punya hak untuk membuka itu. Ya siapa tahu di dalamnya itu ada uang. Pastikan sebagai pelamar kerja yang memiliki etika profesional, kalian cantumkan beberapa poin yang ada di dalam atau yang ada di halaman depan amplop coklat ya, atau amplop surat lamaran kerja. Apa aja yang kita cantumkan? Cantumkan mulai dari perihal nama perusahaan yang kalian tuju dan tambahkan juga posisi. Dan jangan lupa Anda juga tambahkan beberapa poin, diantaranya nama pengirim atau nama kalian, ditambahkan nomor handphone yang aktif yang bisa dihubungi sewaktu-waktu. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kepada sobat muda semua. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bisa memberikan wawasan dan juga manfaat untuk kita semua. Jangan remehkan permasalahan-permasalahan kecil yang nantinya akan menjadi permasalahan besar. Sekecil apapun permasalahannya, yang Anda harus lakukan adalah selesaikan, bukan dibiarkan. Saya Aaron Haris, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.